Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika suatu hari dalam perang Khaybar, itu adalah perang yang berat ya, karena di Khaybar ada benteng-benteng Yahudi ya. Kalau tidak salah ada 9 benteng Yahudi dan satu benteng yang berat untuk ditaklukkan. Sampai Rasulullah SAW sempat menyuruh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi pemimpin pasukan menaklukkan benteng tersebut, namun gagal. Akhirnya Rasulullah SAW berkata, la utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Kata Nabi SAW, besok aku akan berikan bendera peperangan, yaitu bendera kepemimpinan kepada seorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Dengan sebab dia maka Allah akan menangkan perang Khaybar. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan demikian, semua orang ingin dapat predikat tersebut. Umar bin Khattab yang biasanya tidak suka dengan namanya imarah, dengan jabatan, hari itu pingin dia yang diangkat. Kenapa? Karena ada predikat orang ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ketika di pagi hari, semua orang datang. Kulluhum yarju an yu'taha. Semuanya berharap agar diberikan bendera peperangan tersebut. Ternyata Rasulullah bertanya, Aina Ali ibn Abi Talib? Mana Ali bin Abi Talib? Disebutkan huwa yashtaki ainaihi. Beliau sedang sakit, tidak bisa hadir karena matanya lagi sakit. Maka seorang pun datang menuntun Ali bin Abi Talib. Fabasaqa ala ainaihi. Rasulullah pun meludahi kedua mata Ali bin Abi Talib. Fabari'a ka'alam yakun bihi waj'un. Maka dia pun sembuh seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya, tidak ada bekas-bekas merah sama sekali. Sakit tiba-tiba sembuh. Ini mukjizat Nabi SAW. Fa'atahu rayah. Maka Nabi pun berikan bendera tersebut kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ya. Maka di antara orang yang dapat predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya siapa? Ali bin Abi Talib. Maksud saya para sahabat ketika mendengar besok bendera akan saya berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka semuanya ingin dapat bendera tersebut. Ya, semua ingin dapat bendera tersebut karena dapat predikat yang luar biasa, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang dicintai oleh Allah, maka dia adalah orang yang sangat beruntung. Kenapa? Orang yang dicintai oleh Allah tidak akan diazab, tidak akan diazab. Makanya ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mengaku-ngaku dicintai oleh Allah, maka Allah bantah mereka. Ya. Allah berfirman, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata orang Yahudi dan orang Nasara, kami adalah anak-anak Allah, yaitu pilihan-pilihan Allah. Wa ahibba'uh, dan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Kami adalah kekasih-kekasih Allah. Maka Allah bantah, kul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kenapa Allah membantah, menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Artinya mereka disuruh mikir, bukankah nenek moyang kalian atau orang-orang pendahulu kalian ada yang dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet? Orang-orang Yahudi, Bani Israel, yang Allah katakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Nah, kalau Allah mencintai Bani Israel semuanya, tentu tidak ada yang dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet ya. Sehingga diambil dari ayat ini, kalau Allah sudah mencintai hambanya, dia tidak mungkin mengadab apa? Hambanya. Allah kalau sudah mencintai hambanya, tidak mungkin dia mengadab hambanya ya. Makanya dikatakan, apakah ada dalil bahwasanya kekasih tidak akan menyiksa kekasihnya? Ya ini dalilnya. Makanya kalau ada suami suka menyiksa istrinya, berarti tidak cinta sama istrinya. Kalau ada istri suka ngomel sama suaminya, cintanya dipertanyakan. Kalau orang mencintai dengan cinta yang sungguhnya, tidak akan menyakiti hatinya. Benar atau tidak? Benar ya. Kalau sekali-sekali kelepasan, oke lah. Tapi kalau sering-sering, maka cintanya dipertanyakan. Sangat-sangat dipertanyakan. Baik. Jadi di antara keutamaan orang yang dicintai oleh Allah, Allah tidak akan mengazabnya. Kemudian di antara keutamaan
orang dicintai oleh Allah. Kalau seorang dicintai oleh Allah, maka Allah akan bimbing dia. Allah akan bimbing dia. Dia akan jarang melakukan kemaksiatan. Bukan dia maksum, tidak akan melakukan kemaksiatan. Dia akan terjerumus dalam maksiat. Namanya manusia, siapapun dia pasti terjerumus dalam apa? Maksiat. Tetapi kalau secara umum dia jarang bermaksiat. Kalaupun dia bermaksiat, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis qudsi yang dikenal dengan hadisul wali di dalam Sahih Bukhari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah, ya, yang selain yang wajib-wajib, tapi dia yang wajib-wajib dia kerjakan. Dia kerjakan pula yang sunnah-sunnah, terus mendekatkan dirinya hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangannya yang dia memegang atau memukul dengan tangannya tersebut. Wa rajlihi allati yamshi 'alaiha, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan di atas kaki tersebut. Dalam sebagian riwayat, wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku jadi qalbunya yang dia berfikir dengan qalbunya tersebut. Kata para ulama, maksudnya Allah membimbingnya. Dia tidak sembarang melihat, dia tidak sembarang mendengar, dia tidak sembarang menggerakkan tangannya, tidak sembarang menyentuh, dia tidak sembarang melangkahkan kakinya. Bahkan dia tidak sembarang berucap, karena Allah menjadi lisan yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Jadi tidak sembarang berfikir. Dia tidak buang-buang energinya untuk mikir yang tidak bermanfaat. Ya. Ya. Kadang-kadang seorang buka medsos, tahu suruh mikir sesuatu. Terus dia ikut mikir. Ada faedahnya? Enggak usah, ngapain mikir tersebut? Kalau enggak ada faedahnya, enggak usah difikir. Karena di antara bentuk syukur kita kepada Allah atas akal yang Allah berikan kepada kita, kita tidak mikir yang enggak-enggak, paham? Tapi kita mikir yang bermanfaat untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Maka inilah di antara keutamaan orang yang dicintai oleh Allah. Dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tidak ceplas-ceplos, ya. Kalau kasih komentar tidak sembarangan, memandang tidak sembarangan, tidak liar pandangannya, tidak jelalatan pandangannya, tidak asal mendengar yang haram maka dia jauhi. Seperti itu, karena Allah telah mencintainya, Allah membimbing dia sehingga tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara keutamaan orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dicintai oleh ahlus sama, dicintai oleh malaikat. Dalam hadis, jika Allah sudah mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah panggil Jibril alaihissalam. Lalu Allah berkata, "Ya Jibril, inni ahbabtu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, sungguhnya aku telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa ahabbahu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Fanada Jibril ahlas sama, kemudian Jibril pun menyeru kepada penghuni langit, yaitu para malaikat. Maka Jibril berkata, "Innallaha ahabba fulanan." Sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, fa ahibbuh, maka cintailah dia. Fa ahabbahu ahlus sama, maka penghuni langit pun mencintainya. Suatu kemuliaan seorang dicintai oleh para malaikat, makhluk-makhluk mulia, al-muqarrabun, yang dekat dengan Allah, yang tidak pernah membangkang kepada Allah sama sekali, yang tidak pernah letih beribadah. Makhluk-makhluk mulia ternyata mencintai seseorang. Ini adalah karunia jika seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian jika seorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senantiasa bersamanya. Allah senantiasa bersamanya dengan pertolongan, ya, menolong hamba tersebut, ya. Makanya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Allah juga berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Itu dengan kebersamaan khusus. Kebersamaan ada dua, ma'iyatullah ada dua. Al-ma'iyah al-ammah, kebersamaan umum, dan al-ma'iyah al-khasah, kebersamaan khusus. Allah bersama seluruh makhluknya secara umum, yaitu Allah melihat mereka, Allah mengetahui mereka, ya. Wa huwa ma'ahum aina makanu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, yaitu dengan ilmunya. Allah mengetahui seluruh hambanya, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah, yang tidak ada luput dari pendengaran Allah, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Tetapi ada
kebersamaan yang khusus. Allah bersama hambanya secara khusus, yaitu Allah akan menolongnya. Seperti ketika Nabi SAW dan Abu Bakar dalam Goa Thawr, kemudian orang-orang Quraisy yang ingin membunuh mereka berdua sudah sampai di mulut goa. Maka Abu Bakar pun ketakutan. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum absara ila tahti qadamaihi la absarana." Jika salah seorang dari mereka nengok ke bawah saja, mulut gua terbuka, tentu akan melihat kita. Jadi guanya di bawah, mereka di atas. Kalau salah seorang tengok ke bawah saja, kita sudah ketahuan. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnain, Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut engkau tentang dua orang, Allah yang ketiganya, itu Allah bersama mereka. Tentu Allah akan menolongnya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala terkait hal ini, kata Allah, "Thaniyatnaini idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, "Jangan kau khawatir, jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kita." Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah bersamanya. Di saat-saat dia memerlukan pertolongan Allah, maka Allah akan membantunya, Allah akan bersamanya, ya. Allah akan bersamanya. Ini di antara keutamaan-keutamaan seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia di akhirat akan dimuliakan. Makanya ketika ada seorang Arab Badui, ya, datang kepada Nabi, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kapan hari kiamat, ya? Ini pertanyaan bikin kaget, ya. Kapan hari kiamat, ya? Sahabat enggak ada yang berani tanya seperti itu. Dan sahabat jarang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka segan kepada Nabi. Makanya kalau ada Arab Badui mereka senang karena Arab Badui bakalan apa? Nanya. Bahkan sebagian Arab Badui suruh nanya dikasih hadiah sama sahabat. Zaman sekarang juga banyak badui-badui. Maka dia bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Rasulullah SAW disebutkan sebagai riwayat, Rasulullah SAW tidak jawab. Rasulullah SAW salat, setelah salat Rasulullah SAW bertanya, "Aina sa'il?" Mana tadi yang bertanya? "Saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata, balik bertanya, "Wa madza a'datallaha?" Apa yang kau siapkan bertemu dengan hari kiamat? Karena hari kiamat pasti terjadi, tapi Nabi juga tidak tahu kapan hari kiamat. Pertanyaan yang bermanfaat bagi dia, "Wa madza a'datallaha?" Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat tersebut? Maka Arab Badui berkata, "Ma a'datullaha bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasulah." Aku tidak mempersiapkan bertemu hari kiamat dengan banyak salat. Salatku terbatas. Wala siyam, puasa juga terbatas, puasa sunnah juga terbatas. Wala sadaqah, sedekah juga terbatas. Tetapi ada yang amal yang aku andalkan. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah berkata, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seorang akan bersama dengan yang dia cintai. Maka di antara amalan andalan yang seorang berharap dirahmati oleh Allah dengan banyak rahmat pada hari kiamat kelak adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Karena ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita merasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi masalah, apakah Allah juga mencintainya? Jangan sampai cintanya bertepuk sebelah tangan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Laisa sya'nu an tuhibba, wa innama sya'nu an yuhibbakallah." Bukanlah perkaranya engkau mencintai Allah, ya, tapi yang lebih penting apakah engkau dicintai oleh Allah atau tidak. Apakah Allah mencintaimu atau tidak. Ini yang kita usahakan agar bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ada sebagian yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, Allah minta bukti. Allah minta bukti. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran yang disebut dengan ayatul al-imtihan, ayat ujian. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, kalian mengaku-ngaku cinta kepada Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, harus ada bukti. Apa itu? Fattabi'uni, ikutilah aku, teladanilah aku, ikutlah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Kenapa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena konsekuensi logis, kalau seorang mencintai Allah, maka dia harus mengikuti apa yang dicintai oleh Allah, ya tidak?
Nah, makanya kalau kita cinta sama istri, istri suka apa saja kita belikan, benar enggak? Kalau kita jarang belikan apa yang disukai istri, berarti cinta kita dipertanyakan. Allah suka sesuatu, ya kita karena cinta kepada Allah kita jalankan. Allah suka ini kita jalankan, Allah suka itu kita jalankan, Allah larang kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita cinta kepada Allah. Ya. Ya. Engkau mengaku-ngaku cinta ta'sil ilaha wa tadda'i hubbahu atau kama qala, ya. Seorang penyair berkata, engkau mengaku-ngaku cinta kepada Allah sementara engkau membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak tepat. Kalau cinta kepada Allah berarti menjalankan perintahnya, menjauhi apa? Larangannya, ya. Seorang wanita kalau cinta kepada suaminya, suaminya ngomong apa dia kerjain, ya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan cinta kepada Allah dengan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena yang paling tahu tentang apa yang dicintai oleh Allah dan dibenci oleh Allah adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perantara antara kita dengan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mengenal syariat, dalam menjalankan syariat ada perantara. Perantara untuk menjalankan syariat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka konsekuensi logis kalau kau ingin cinta kepada Allah agar Allah mencintaimu, taatilah perintah Allah, jauhi larangannya. Dari mana kau tahu mana perintah, mana larangan? Ikut siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak semua orang yang mengaku cinta kepada Allah kemudian cintanya disambut oleh Allah. Betapa sedih cinta bertepuk sebelah tangan. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara-perkara apa yang bisa kita lakukan agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sini ada Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan 10 asyratul asbab al-jalibah li mahabbatillah, 10 sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah agar Allah cinta kepada kita. Namun sebelumnya ada amalan-amalan yang datang dalam nas Al-Qur'an maupun hadis yang menyebabkan seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat amal-amal tertentu yang menjadikan seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sabar. Ini satu. Dilakukan amal-amal ini agar engkau dicintai oleh Allah. Secara umum seluruh ketaatan jika kita kerjakan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh kemaksiatan semakin kita tinggalkan karena Allah, semakin kita dicintai oleh Allah. Ini secara umum. Makanya Allah mengatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah. Apa yang disebut wali? Wali adalah orang yang dicintai oleh Allah. Wali itu dari secara bahasa diambil dari al-walayah, artinya kedekatan, kecintaan. Sehingga namanya wali adalah orang yang dicintai oleh Allah. Allah sebutkan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah itu orang yang dicintai oleh Allah. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih. Apa ciri mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iman itu apa? Menjalankan, menambah keyakinan, menjalankan ibadah. Takwa di antaranya meninggalkan maksiat. Maka secara umum semakin banyak ketaatan yang kita kerjakan dan semakin banyak kemaksiatan yang kita tinggalkan, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada amal-amal khusus yang datang secara tegas dalam nas ini mendatangkan kecintaan. Artinya amal ini lebih kita konsentrasi, lebih kita perhatikan, lebih kita fokus. Secara umum semua kebaikan membuat Allah cinta kepada kita. Kemaksiatan yang kita tinggalkan buat Allah cinta kepada kita. Namun ada amal-amal yang spesifik. Contoh kesabaran. Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Dalam surat Ali Imran ayat 146, wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Maka berusaha dalam hidup ini kita bersabar. Sabar ini ibadah yang luar biasa, ya. Oleh karenanya pahalanya tanpa batas. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yuwaffis sabirina ajrahum bighairi hisab. Ya. Allah menunaikan atau memenuhi atau membalas orang-orang sabar pahala mereka tanpa batas.
Dan dalam hidup ini banyak sekali ujian-ujian, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan bersosial. Ada musibah-musibah, ya. Kita butuh kesabaran. Sabar untuk beribadah kepada Allah, untuk salat subuh berjamaah di masjid, sabar untuk bangun malam, dan juga sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Sabar untuk tidak menonton film Korea. Sabar untuk tidak nonton film India, ya. Sabar untuk tidak melihat berita-berita artis yang cantik, ya. Yang yang membuka auratnya tidak boleh kita lihat, ya. Perlu kesabaran. Sabar untuk tidak mendengar musik-musik yang membuat lalai kita, ya. Sabar. Dan sabar ada 3 sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Sabar tatkala terkena musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Semakin kita bersabar dengan 3 sabar ini, maka Allah semakin mencintai apa? Mencintai kita. Semakin mencintai kita. Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan banyak musibah, dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dia sabar. Dimasukkan dalam penjara, dia bersabar. Dituduh yang tidak-tidak, dia bersabar, ya. Semuanya musibah. Dipisahkan dari ayahnya yang sangat dia cintai, dia bersabar. Kemudian dia juga diuji dengan ujian yang lebih berat, digoda oleh wanita sangat cantik jelita, Imra'atul Aziz. Yang ada yang mengatakan namanya Sulaiha, meskipun tidak ada hadis yang sahih tentang hal ini. Diuji wanita cantik jelita, kamar ditutup, kamar dikunci, sang wanita sudah bersolek, berhias, hasratnya sudah menggebu-gebu, ya. Tapi dia lolos karena bersabar. Karena bersabar. Ketika dia diberi kenikmatan yang banyak, menjadi seorang pembesar, dia pun bersabar. Bersabar sampai akhirnya bertemu dengan kakak-kakaknya, dia arahkan kakak-kakaknya, sampai akhirnya dia maafkan kakak-kakaknya. Semuanya kesabaran. Makanya ketika kakak-kakaknya berkata, "A innaka la anta Yusuf?" Engkau ini Yusuf, ya? Yaitu yang dulu kami buang, yang kami jual, yang engkau ini Yusuf, ya? Kata dia, "Ana Yusuf wa hadha akhi." Benar, saya Yusuf. Dan ini saudaraku Binyamin. "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi ajral muhsinin." Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang melakukan kebajikan. Ini sabar dalam segala hal Yusuf alaihissalam. Sabar dalam jalan ketaatan, sabar tatkala musibah, sabar tatkala digoda dengan kemaksiatan. Dan dia bilang inilah hasilnya di dunia. Allah bersama dia. Oleh karena hidup ini banyak hal yang buat kita enggak sabar. Mau kita teriak, mau kita bermaksiat, mau kita malas ibadah, sabar. Mau bangun subuh, sabar. Salat malam butuh apa? Kesabaran. Ya. Mau bangun malam pasang weker, ya. Kalau enggak sabar matiin tidur lagi, itu namanya enggak sabar. Pasang alarm 3, 1 di atas lemari, 1 di bawah kolong, 1 di telinga istri, ya. Insyaallah bangun. Bismillah bangun. Sabar dalam menjalankan apa? Ketaatan. Ini agar kita dicintai oleh Allah. Jadi misalnya kita mau ngamuk, mau marah, saya harus sabarlah. Begitu kita sabar, Allah cinta sama kita. Tapi kalau kita lepaskan, kita lampiaskan, hilang, cinta diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya perlu tekankan ini, kalau dalam hidup ini banyak hal yang menggoyang kesabaran kita. Karena banyak hal yang tidak sesuai dengan kita inginkan, banyak. Kita mau begini, ternyata begitu. Kita ingin berlabuh ke utara, ternyata angin berhembus ke arah selatan. Pingin jadi kepala, ternyata jadi wakil. Macam-macam, ya. Maka sabar itu sebab utama Allah mencintai. Taib. Amal yang lain yang Allah sebutkan agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya Allah berkata, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat 148. Al-Imran 148. Dan banyak, ya. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan diartikan dalam 2 makna. Makna pertama,
yaitu ketika kau beribadah kau merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni anil ihsan." Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi berkata, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, yaitu melihat keagungan Allah. Jika kau tidak bisa melihat hal itu, maka fa innallaha yarak, maka sungguhnya Allah melihatmu. Ini kalau orang bisa dalam setiap ibadahnya seperti ini, maka dia sangat mudah dicintai Allah. Bagaimana prakteknya? Ketika baca Quran, dia merasa Allah sedang melihatnya. Bukan sekedar baca Quran, dia merasa Allah sedang melihatnya. Ketika sholat, Allahu Akbar, dia merasa Allah sedang menilainya. Kita kira-kira kalau sholat, kemudian di shooting live, kira-kira kita banyak gerak nggak? Mau gatal tenang aja, live masalahnya. Masuk YouTube, repot. Kalau bisa nangis biar masuk YouTube. Itu kita bisa khusyuk karena kita tahu dilihat oleh manusia. Bagaimana kalau kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jika seorang beribadah merasa dilihat oleh Allah, maka dia mudah khusyuk. Dan Allah mencintainya karena dia menghadirkan Allah dalam setiap ibadahnya. Demikian juga dalam ibadah-ibadah yang lain, bahkan interaksi kita dengan sama manusia. Makna ihsan yang kedua itu berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada fakir miskin. Makanya Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardu lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Bahkan di sini Allah menyebutkan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menunjukkan continue, berkesinambungan. Alladzina yunfiquna, senantiasa berinfak. Fis sarra' wad dharra, dalam kondisi lapang dia berinfak banyak, dalam kondisi sulit dia tetap berinfak meskipun apa? Sedikit. Dia berbuat baik kepada orang lain. Pada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada tetangganya, kepada kawannya, berinfak. Ini ihsan. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang meredam kemarahan, sama. Dia mau marah sama orang karena dia berbuat baik sama orang, dia redam, tidak jadi marah. Marah yang sudah sampai di sini tinggal dilampiaskan, dia tahan. Wal afina 'anin nas, dan yang memaafkan orang lain. Subhanallah, orang zalim sama dia maafkan. Berat. Kecuali dia punya ihsan, ingin berbuat baik sama orang, bahkan berbuat baik kepada orang yang menzaliminya. Maka setelah itu Allah berkata, wallahu yuhibbul muhsin. Ini makna ihsan yang kedua. Ihsan yang kedua berbuat baik sama orang. Berusaha kita punya sumbangsi kepada orang lain. Dan antara ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah yang muta'adiyah, sosial, ibadah sosial. Yang penting niatnya karena Allah. Dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta, kita berbuat baik kepada orang sekitar kita. Sehingga orang sekitar kita merasakan kita bermakna dalam kehidupan mereka. Istri, anak, ya, kerabat, kakak, adik, tetangga, kawan, ya. Selama kita mampu. Ini namanya ihsan. Ihsan. Nah, dalam ihsan tersebut hendaknya kita menghadirkan ihsan yang pertama. Dalam ihsan kita terhadap sesama makhluk, hendaknya kita hadirkan ihsan yang pertama. Artinya begini, kalau seorang misalnya dia sedang bersedekah, dia kasih orang anak yatim misalnya. Memang muamalah dia dengan anak yatim, tetapi dia harus renungkan dalam hatinya, Allah sedang melihat saya berbuat baik sama anak yatim tersebut. Maka urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kau sudah lihat saya berikan kebaikan sama anak yatim, selesai. Bahkan ketika kita sedang membantu orang tua, berbakti sama orang tua, kita hadirkan Allah sedang melihat saya. Sehingga dia menggabungkan ihsan pertama dengan ihsan yang kedua. Orang yang seperti ini mudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang jarang yang seperti ini. Jarang orang ketika baca Quran merasa Allah sedang melihatnya. Jarang orang salat merasa Allah sedang apa? Melihatnya. Apalagi dia muamalah tadi, berbuat baik sama istri, sabar terhadap istri, mendidik anak, ajarin pelan-pelan. Menghadirkan Allah sedang melihat saya ketika saya mendidik apa? Anak. Allah sedang menilai saya. Kalau dia bisa hadirkan, maka dia mudah dicintai oleh Allah karena Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin.
Inilah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sungguh siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang berbuat ihsan. Apapun kegiatan beliau merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu latihan. Oleh karena derajat ihsan, derajat yang paling tinggi. Para ulama mengatakan derajat Islam, kemudian derajat iman, kemudian derajat apa? Ihsan. Maka tidak banyak orang-orang yang sampai derajat ihsan. Perlu perjuangan, perlu latihan, perlu kebiasaan sehingga dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang bertawakal. Ayat 159 kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Dalam surat Al-Imran sama. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kau sudah bertekad maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Tawakal maksudnya apa? Menggabungkan dua perkara, menyandarkan hati kepada Allah dan berikhtiar. Sambil berikhtiar menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal dalam segala hal. Kata Allah, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Ketika beribadah tawakal, haji bertawakal sama Allah. Kalau Allah enggak kasih saya pertolongan, saya enggak bisa haji. Umrah bertawakal kepada Allah, salat bertawakal kepada Allah. Kalau Allah tidak bangunkan saya tidak bakalan bisa salat. Makanya kalau ada seruan hayya 'ala salat, kita bilang apa? La haula wala quwata illa billah. Ayo salat, kita bilang tidak ada daya upaya kecuali dari Allah. Saya tidak bisa bangun dari tempat tidur menuju masjid kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab, jangan diam aja. Hayya 'ala salat. Bilang la haula wala quwata illa billah. Insyaallah bangun. Hayya 'alal falah, bilang apa lagi? La haula wala quwata illa billah. Ketika muadzin berkata as-salatu khairu minan naum, khilaf di kalangan para ulama apa yang mau diucapkan. Dalam hadis ada sadaqta wa bararta, tapi hadisnya dhaif. Ada yang mengatakan ulangi as-salatu khairu minan naum, maksudnya salat lebih baik agar kita semangat. Ada yang mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena kita butuh pertolongan dari Allah untuk menerapkan aplikasi salat lebih baik daripada selimut. Sehingga saya mengatakan kita jawab juga la haula wala quwata illa billah. Ada khilaf dengan para ulama. Tapi ini bahwasanya dalam salat pun kita bertawakal. Tawakal dalam segala hal. Ngurus istri butuh tawakal enggak? Oh, butuh enggak? Kalau enggak tawakal repot. Banget katanya. Repot banget. Enggak ya. Sama istri ngurus suami juga tawakalnya berlipat-lipat ganda, sama. Apalagi ngurus anak, butuh tawakal. Kalau tawakal repot. Kita mana mampu ngurus anak. Anak kalau lepas, apalagi udah besar pegang HP, temannya banyak, gimana kita mau ngurus dia? Di luar kontrol, nggak mampu kita. Tapi kita ada senjata utama apa? Tawakal. Nah, semakin kita tawakal dalam segala hal, Allah cinta sama kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Problem kita ini terlalu pede dengan kemampuan kita, terlalu pede dengan akal kita, terlalu pede dengan pengalaman kita, terlalu pede dengan bos kita, terlalu pede dengan anak buah kita yang kita lagi jago, ternyata dia berkhianat nanti. Kenapa? Kita kurang tawakal. Hati bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala bukan tawakal. Makanya doa yang sering dibaca, ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau biarkan aku bersandar pada diriku meskipun sekejap mata. Semakin sering kita bertawakal, ingat Allah, serahkan urusan kepada Allah. Masalah hati enggak ada yang tahu. Ngurus ini bismillah, ada Allah, serahkan kepada Allah. Maka Allah akan mencintai orang yang bertawakal. Terapkan tawakal. Bukan tawakal mau jualan aja baru tawakal, jualan tawakal. Ya, yang ngurus anak juga butuh tawakal. Bukan cuma jualan. Saya mau nazar, tawakal. Bukan cuma nazar aja cari istri apa? Tawakal. Sudah dapat juga tawakal. Semuanya butuh apa? Tawakal. Jangan tawakal pada sebagian sisi, yang lain tidak tawakal. Bahkan dalam ibadah pun butuh bertawakal. Kalau enggak bertawakal akhirnya ibadahnya repot, ibadahnya salah-salah, ibadah kita enggak tahu. Masalah di belakang. Oleh karenanya seorang berusaha sering bertawakal, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Taib, di antara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat. Tawwab maksudnya senantiasa. Dia adalah sighah mubalaghah. Jadi bukan taib. Kalau taib bertaubat, tapi kalau tawwab senantiasa bertaubat. Karena kita ini tidak luput dari dosa. Setiap hari kita berdosa. Pokoknya kalau buka YouTube setiap hari berdosa. Apalagi YouTube-nya masih pakai iklan. Bagaimana YouTube channel sunnah jadi iklannya? Lagi nonton Ustadz Sunnah, tahu-tahu ke Ustadznya tiba-tiba jadi cantik. Ada iklan lewat. Hiburan. Pasti maksiat. Pasti apa? Maksiat. Nah, kita butuh taubat setiap hari. Berulang-ulang taubat kita. Dan Allah mencintai hamba yang seperti ini. Ya. Bahkan kesesaban ulama, Allah dalam hadis disebutkan, Allah mentakdirkan hamba berdosa supaya dia bertaubat. Allah mentakdirkan seorang hamba berdosa supaya dia bertaubat. Rasulullah bersabda, "Lau lam tuznibu la dhahaba Allahu bikum thumma jaa biqaumin yudznibun fayastaghfirunallah fayaghfirullahu lahum." Seandainya kalian tidak berdosa, Allah akan sirnakan kalian seluruhnya. Lalu Allah datangkan dengan suatu kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka bertaubat. Makanya Allah mencintai orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan malas istighfar. Jangan malas istighfar. Lagi naik motor istighfar, lagi naik mobil apa? Istighfar, apalagi yang dalam kegiatan yang lain. Apalagi kita berdagang enggak bersih, ya. Kita berinteraksi enggak lurus, pasti namanya salah-salah, kita enggak mungkin lurus terus. Baik kita astagfirullah, 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 tubu ilaih, astagfirullah, tubu ilaih. Orang sering beristighfar semakin dicintai oleh Allah. Maka jangan pernah nunda-nunda taubat. Kapan berdosa segera bertobat. Karena Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat. Di antaranya suka bersuci, wa yuhibbul mutatahhirin. Agak susah ini ya. Sering seperti siapa? Bilal ya, menjaga wudunya ya. Kapan dia berwudu kemudian dia salat apa? Wudu ya. Di antara amal yang dicintai oleh Allah adalah menjaga wudu. Menjaga apa? Wudu ya. Bersuci. Yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bersuci karena Allah senantiasa ingin dalam kondisi bersuci. Dalam kondisi apapun. Ini amal tidak gampang ya. Tapi siapa yang menjaga wudu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat 54 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi." Wahai orang beriman, siapa yang murtad di antara kalian, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Apa ciri-ciri orang dicintai oleh Allah dalam ayat ini? Adillatin 'alal mu'minin. Yang lemah lembut kepada kaum mukminin. Aizzatin 'alal kafirin, yang tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika datang waktu berjihad, mereka berjihad. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan cercaan orang yang mencela jika itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Inilah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ternyata di antara ciri-ciri agar dicintai oleh Allah, lemah lembut kepada kaum mukminin dan tegas kepada orang kafir, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut cercaan orang yang mencela. Sekarang ini kita manusia lemah. Terkadang kita takut cercaan apa? Orang. Takut. Ya. Maka dalam hadis ketika Muawiyah minta nasihat kepada Aisyah radhiyallahu anha, kalau tidak salah Aisyah kemudian mengirim nasihat yang ringkas. Yang maknanya adalah ya, man talaba ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu. Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya. Ini berat. Nasihat Aisyah kepada, kalau tidak salah kepada Muawiyah. Dalam posisi Muawiyah sebagai khalifah.
Siapa yang mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya. Saya pernah lihat seorang ulama di tanah air, kemudian diwawancara. Ditanya tentang K-pop. K-pop ternyata Korean pop ya, saya baru tahu juga belakangan. Kirain apa ya? Dia tidak bisa bilang haram. Muter kanan, muter kiri, muter kanan, takut. Tidak bisa bilang apa? Haram. Kenapa? Takut cercaan manusia. Berat. Tapi tanggung jawabnya besar di akhirat. Saatnya masyarakat tahu hukumnya haram, kau malah mengambangkan, bahkan mengesankan seakan-akan apa? Boleh. Ngeri. Ada juga saya lihat ada sebagian orang ketika sampai masuk di suatu lingkungan tempat ibadah agama lain. Saya nggak perlu sebutlah. Ketika berbicara maka dia berbicara, dia memuji-muji. Seakan-akan bahwasanya mereka ini juga dalam kebenaran. Oh, ini kan repot juga. Seakan-akan bahwasanya kalian sudah benar, tidak ada mengesankan bahwasanya kalian itu salah. Terus kapan kita mau dakwahi mereka? Kenapa? Karena dia pernah dicela. Dituduh radikal, akhirnya ketika berhadapan dengan muslim, akhirnya dia membuat pernyataan-pernyataan seakan-akan bahwasanya mereka juga apa? Benar. Nah, ini repot kayak begini, repot. Mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang datang kemudian memuji tokoh yang dia tahu tokoh ini ngawur. Tapi dia puji habis-habisan. Saya gimana di hadapan Allah? Ini tahu ini tokoh ngawur, punya kesesatan, kemudian kita puji habis-habisan. Gimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kau enggak bisa diam aja, jangan kau malah puji. Diam, udah diam. Ini malah kau puji habis-habisan, orang semakin percaya sama tokoh tersebut. Waliyadzubillah. Ini. Maka orang yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kalau dia berani ya. Jangan takut dengan cercaan apa? Manusia. Kalau dia tidak mampu ya diam aja sudah, diam. Ya. Namun manusia lemah, saya katakan manusia apa? Lemah. Ya, takut ditinggal followers. Takut ini akhirnya ya udah berubah. Tadinya begini, klarifikasi. Takut. Lemah manusia, mau diapain? Tapi ini di antara ayat-ayat tadi yang kita sebutkan bahwasanya siapa yang melakukannya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga banyak ada amal-amal tertentu yang buat Allah mencintai seseorang. Saya katakan ulang, semua amal soleh menyebabkan dicintai oleh apa? Allah. Semua maksiat kita tinggalkan karena Allah menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada amal-amal spesifik yang disebutkan secara khusus mendatangkan kecintaan Allah. Saya qadarullah tidak sempat saya kumpulkan, tadi saya baru terbetik dalam hati aja. Harusnya kalau ada laptop saya mulai kumpulkan hadis-hadisnya. Cuma ini sekarang yang terbetik aja dalam hati. Di antaranya yang saya ingat saya adalah dalam hadis Sahih Muslim, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafi. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa. At-taqi al-ghani yaitu berkecukupan, tidak minta-minta sama orang, tidak bersandar sama orang, berusaha untuk mandiri. Ya. Al-ghani, al-khafi yang tidak suka nampak, tidak suka jadi pusat perhatian. Khafi. Ngerti? Kurang ya? Allah mencintai hamba yang bertakwa. Innallaha yuhibbul abdal ghaniyat taqiyal ghaniyal khafi. Seorang hamba yang bertakwa sederhana. Takwa itu meninggalkan apa? Maksiat. Al-Ghani dicintai oleh Allah. Al-Ghani itu orang yang tidak menyandarkan minta-minta sama orang, tidak bersandar kepada orang lain, selalu berusaha untuk bersandar kepada Allah. Semampu dia tidak minta tolong, dia tidak minta tolong, semampu dia. Bukannya tidak boleh, boleh. Allah memuji orang saling tolong menolong. Wa ta'awunal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan apa? Ketakwaan. Tapi dia berusaha tidak membebani orang lain. Kata Nabi SAW, "Man istaghna yughnihillah." Siapa yang berusaha mencukupkan diri, maka Allah akan buat dia rasa cukup.
Makanya ketika di zaman Nabi para sahabat mengambil baiat sama Nabi, di antara baiatnya Allah yas'alunan nasa syai'an. Jangan pernah minta sesuatu pun sama manusia. Sahabat praktekan itu. Tidak ada minta-minta sama orang. Sampai di antara mereka ketika naik onta terus pecutnya jatuh, mereka tidak suruh orang tolong ambilkan, enggak. Padahal ringan, tapi mereka turun sendiri ambil sendiri. Tidak ingin minta-minta sama manusia. Makanya ada perkataan indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan, ihtaj ila man syi'ta takun asirahu. Butuhlah engkau kepada orang lain, maka kau akan menjadi tawanannya. Ya. Wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Berbuat baiklah kepada orang, maka kau akan jadi pemimpinnya. Dia akan pasti enggak enak sama kamu. Wastaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Jadilah, berkecupkanlah engkau sama seorang, jadilah kau seimbang dengan dia. 3 kemungkinan. Kau butuh sama orang, kau di bawah dia. Kau berbuat baik sama orang, dia di bawah apa? Kamu. Kau tidak minta sama dia, cukup dari dia, kau setara dengan dia. Makanya terkadang ada 2 orang bersahabat, satu kaya raya, satu biasa-biasa, tapi dia enggak pernah minta bantuan sama yang kaya. Yang kaya enggak enak sama dia. Tetap dia hormat. Kenapa? Saya tidak pernah minta sama kamu. Saya tidak pernah minta sama kamu. Nah, orang semakin hatinya berharap kepada manusia, bergantung pada manusia, ini mengurangi nilai tauhid dia, tauhid dia. Makanya Allah mencintai seorang hamba yang al-ghani. Al-ghani tidak, dia berusaha mencukupkan dirinya, sabar dengan kondisinya. Bukannya boleh minta tolong, boleh, tapi tidak setiap saat. Ada kebutuhan mendesak, boleh, tidak dilarang. Terus sedikit berharap, sedikit minta, sedikit ini tidak baik. Al-Ghani. Kemudian Al-Khafi. Di antara sifat yang dicintai oleh Allah, menjadikan orang dicintai oleh Allah, Al-Khafi. Al-Khafi tidak suka tampil, gampangannya demikian. Ibu-ibu jangan suka tampil ya. Tampil pakai jilbab, goyang kanan, goyang kiri, tampil. Kenapa saya harus tampil? Karena jualan katanya. Tidak suka tampil. Pinginnya jadi pusat perhatian. Kenapa Rasulullah tidak suka dengan pakaian syuhrah? Karena menarik perhatian. Rasulullah mengatakan, man labisa libasa syuhrah albasahullahu libasal madammah yaumal qiyamah. Siapa yang pakai pakaian syuhrah? Syuhrah itu pakaian tampil beda. Terlalu indah, terlalu jelek. Terlalu indah, orang semua nengok, ini namanya pakaian syuhrah. Meskipun dia tidak bermaksud, tapi itu syuhrah. Atau pakaian terlalu jelek, robek-robek, semua angkat tangan robek. Allah akan buat dia pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak. Kenapa? Dia pakaian syuhrah supaya menarik apa? Perhatian. Nah, sekarang di zaman ini banyak orang narsis, ya tidak? Banyak. Mau orang biasa, mau penuntut ilmu, mau ustadz, mau siapa saja, banyak terkena penyakit apa? Narsis. Pingin jadi pusat perhatian tiap hari, perhatian, pingin tampil setiap hari jadi pusat perhatian. Untuk memenuhi kebutuhan followersnya mungkin. Ya. Oleh karenanya, Allah mencintai hamba yang khafi. Kalau memang perlu tampil karena ada keperluan, tidak jadi masalah. Tapi jadilah orang yang tidak suka apa? Tampil. Makanya antum beruntung tidak tampil, ustaz repot suka tampil. Ceramah gimana? Kalau tidak di luar kebutuhan tidak usah. Ini semua tampilkan. Jalan sama istrinya tampilkan, sama anaknya apa? Tampil. Lagi jalan-jalan, ngapain begitu? Janganlah, jangan maksud saya. Bukan, itu bukan haram, tapi jangan ya. Jangan ya. Orang privasi. Al-khafi. Orang yang tidak suka. Orang suka tampil rawan riya, rawan ujub, rawan macam-macam. Kita bicara untuk kita ya. Orang lain ya mungkin mereka ikhlas mereka. Kita jangan seperti itu. Ya. Sedikit-sedikit apa? Pingin semua orang lihat. Ya. Pingin semua orang lihat apa yang sedang kita lakukan. Allah mencintai hamba yang al-khafi. Kalau dia khafi, dia tidak terbiasa cari perhatian manusia. Dia biasa cari perhatian siapa? Allah. Jadi kalau dia suka tampil, dia kan selalu harus keren, harus ini, syuting ulang supaya apa? Supaya orang keren. Nah, akhirnya hati terbiasa tergantung dengan komentar netizen. Maka kalau ingin dicintai oleh Allah, jadilah hamba yang khafi. Khafi di rumah, ke masjid, dagang, balik lagi, gitu, ngurus istri, ngurus rumah. Ada waktu.
Anak-anak butuh perhatian, istri-istri butuh perhatian. Toko-toko butuh apa? Perhatian. Pembantu-pembantu butuh diperhatikan enggak? Butuh lah. Kalau kita khafi, kita punya waktu. Tapi kalau kita selalu tampil enggak punya waktu. Hati kita selalu perhatian manusia. Jadi ini di antara hal yang membuat dicintai oleh Allah Al-Ghani dan apa? Al-Khafi. Al-Ghani dan Al-Khafi. Tapi di antara amal saleh yang menjadikan seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melakukan suatu pekerjaan dia profesional. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba jika dia melakukan suatu amalan dia profesional. Itqan itu mantap ngerjakannya. Maka nasihat buat saya pribadi dan juga kawan-kawan sekalian, kalau lagi ngerjakan sesuatu yang benar. Yang benar. Didik istri, didik yang benar, serius. Didik anak, didik yang benar, serius. Karena Allah suka kalau kita serius kerjaan kita. Kalau dagang, dagang yang serius. Pelajari, kemudian berdagang beneran. Agar kita hemat waktu. Serius, semuanya serius. Kalau dakwah, dakwah yang serius. Jangan asal-asalan. Nulis buku yang serius. Ya. Bikin sekolah yang serius. Didik anak orang yang serius. Dapat uang ya dapat uang, urusan Allah suka kalau kita profesional dalam segala kegiatan kita. Hadirkan dalam diri kita profesional. Saya profesional, Allah suka. Apalagi jadi pejabat yang serius, yang profesional. Bukan profesional korupsinya. Tidak ketahuan, profesional top. Bukan kerja yang benar untuk rakyat, bangsa dan negara. Cinta, Pancasilais, benar. Itu yang kita inginkan. Serius agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari hidup ini pakai target ini agar kita serius. Kalau umroh serius, makan juga serius. Semua kegiatan kerjakan dengan baik, profesional sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya sederhana tapi ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah ingin kita itu produktif. Baik urusan dunia maupun urusan apa? Akhirat. Kalau enggak profesional ya buang-buang umur. Pekerjaan tanggung, hasil tanggung, tidak profesional. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah cinta jika seorang melakukan satu pekerjaan maka dia kerjakan dengan itqan. Baik, di antara hadis yang menjelaskan orang dicintai oleh Allah adalah jika dia mencintai saudaranya karena Allah. Mencintai saudaranya karena Allah. Saudaranya biasa-biasa saja, mungkin bukan orang kaya, mungkin bukan orang cerdas, mungkin tapi dia sayang sama dia, dia perhatikan. Ini orang beriman, dia mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Ada seorang berjalan pergi jauh untuk menziarahi kawannya di negeri yang lain, di kota yang lain, kampung yang lain. Fa arsadahu Allahu ala madraji malakan, maka Allah kirim malaikat menjelma jadi manusia nunggu di tempat yang dia lewat. Akhirnya dia lewat, malaikat tegur, bentuk manusia. Aina turid, kemana kau hendak pergi? Dia berkata, uridu akhon li fi hadhil qaryah. Saya ingin ziarah ke kawan saya di kampung ini. Malaikat bertanya, hal laka min ni'matan hal laka alaihi min ni'matin hallaka min ni'matin tarubbuha alaih? Apakah ada urusan dagangan yang kau mau cek? Mungkin ada perdagangan atau ada wadiah atau ada ternak yang kau ingin cek di sana? Kata dia, tidak ada sama sekali. Ghairu anni ahbabtuhu fillah. Saya cuma kunjungi dia cuma karena satu. Saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat buka kartu. Dia mengatakan, fa inni rasulur rabbik, sungguhnya aku utusan Allah. Annallahu ahabbaka, sungguhnya Allah mencintaimu karena engkau telah mencintainya karena siapa? Allah. Makanya kalau ada orang bilang saya cinta kamu karena Allah, kita bilang ahabbakallahu alladzi ahbabtani fih. Semoga Allah juga mencintaimu karena kau telah mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita perhatikan, ada yang kita bantu karena Allah Subhanahu wa taala, kita kunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kenapa? Karena dia bertakwa.
karena dia bertakwa, mungkin karena dia ulama, karena dia ahli ilmu, maka kita cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia orang yang Masya Allah kita tahu dia berjuang untuk Islam, kita cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada hubungan dunia, dia bukan kerabat kita, dia tidak pernah kasih kita apa-apa, tapi kita mencintainya karena Allah. Karena kita dengar dia orang yang soleh. Maka dengan demikian Allah akan mencintai seorang hamba karena dia telah mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebaliknya, hubungan uhibbuka fillah, aku cinta kamu karena, tapi ternyata karena ada duniawi. Ada udang di balik rempeyek. Buktinya udangnya hilang, tidak ada lagi kontak. Ya. Ternyata dia relasi bukan karena Allah. Dia ngomongnya aja saya cinta kamu karena, tapi ketika dunia yang biasanya kita berikan sama dia hilang, dia sudah tidak ada kontak lagi sama kita. Dan betapa banyak orang seperti itu. Berarti cintanya bukan karena Allah, tapi karena udang. Karena udang. Taib, hadirin hadirat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada 10 nasihat Ibnu Qayyim agar bisa dicintai oleh Allah, tapi sudah pernah saya jelaskan dalam kajian yang lain. Antum cari aja di YouTube ya. Saya tidak ulangi lagi. Ini versi yang lainnya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua ya. Semoga Allah masukkan kita semua dalam apa? Surganya. Semoga Allah mempertemukan kita dengan orang-orang salihin, para anbiya, para sahabat yang kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Karena ini jam makan siang, makanya enggak usah panjang-panjang.